وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي الجلال والإكرام وشارع الحلال والحرام ومقيد الأحكام بالقرآن والحكم، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم في المجالس تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai keluarga besar pendiri dan pengasuh pesantren Zainul Hasan Al-Mukarram, Al-Arif Billah, Fadilatul Syekh Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah, mata'anallah lituli hayati wa nafa'ana bi'ulumih wa katharallahu bi'amthalih. Al-Mukarram Fadilatul Syekh Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam dan seluruh keluarga besar pendiri dan pengasuh pesantren Zainul Hasan yang sangat kita cintai. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu demi satu. Namun kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kekuatan, kesabaran, keistiqamahan kepada beliau dan keluarga untuk terus dapat berjuang mencetak kader-kader Islam, para ulama-ulama di masa mendatang yang berkualitas dari segi agama dan juga berkualitas dari hal-hal kompetensi duniawi. Amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai, salah seorang penyantun utama
Pondok Pesantren Zainul Hasan Al-Mukarram, Ayahanda Bapak Haji Muhammad Takhlil Syafii. Semoga Allah berkahi hidup beliau. Allah jadikan sebagian harta yang beliau infakkan untuk pondok dan untuk perjuangan umat Islam pada umumnya menjadi sedekah jariyah yang akan menuntun beliau ke depan pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita cintai tentu pula kita banggakan penceramah dai kondang kita, Bapak Ki Haji Muhammad Yusuf Mansur, dai yang memiliki banyak ide-ide brilian. Selain beliau membangun generasi muda Islam yang militan, beliau juga sangat memikirkan kemajuan dan kemakmuran umat Islam secara menyeluruh. Seorang yang sangat inovatif, produktif. Kita doakan mudah-mudahan Allah menjaga dai kita Bapak Haji Muhammad Yusuf Mansur, sehingga segala cita-cita beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para kiai sepuh, para tokoh masyarakat, para alim ulama lainnya yang tentu sangat saya hormati, namun tidak dapat saya sebutkan nama beliau satu demi satu. Kita doakan mudah-mudahan seluruh alim ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupan beliau, dimudahkan segala urusan-urusan beliau, sehingga bisa berkonsentrasi membimbing kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para santriawan, para orang-orang tua, para wali santri, jamaah sekalian rahimakumullah. Kesan orang yang datang ke pondok ini begitu beragam. Namun keragaman dari kesan yang ada dan dialami oleh orang yang datang ke pondok ini semuanya adalah baik. Kami datang dari Jakarta mungkin dengan jarak tempuh yang cukup jauh, perjalanan yang cukup menyita waktu. Namun karena tujuannya ke sini, ke pondok pesantren Zainul Hasan, untuk kembali berjumpa dengan para kiai, berjumpa dengan Kiai Hasan Mutawakkil Allah. Rasa-rasanya Jakarta Genggong jadi dekat Pak Kiai. Jarak tempuh yang sekian lama kami alami terasa dekat. Terlebih kalau mobil sudah masuk pertigaan ke wilayah Genggong, Masya Allah. Dari ujung jalan sudah tercium wanginya rawon Kiai Hasan. Subhanallah.
Saya merasa beliau sangat mengamalkan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamu. Ini salah satu kebaikan yang kami rasakan begitu kental ada pada diri Ki Hasan Mutawakkil. Dari makanan, dari tempat istirahat, bahkan di tahun ini sudah ada kamar baru yang dihiasi dengan ornamen kayu jati, khusus beliau katakan untuk tamu-tamu dari Jakarta. Subhanallah, mudah-mudahan bertambah berkah apa yang beliau miliki dan keluarga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau adalah seorang imam besar min tabaqati Syafi'iyah, di antara ulama ternama yang menyambungkan silsilah ulama Syafi'iyah. Al-Imam Suyuti khawatir nanti biografinya akan salah dituliskan oleh orang lain, maka beliau mulai menulis autobiografi. Beliau menulis biografinya sendiri, yang diantara apa yang beliau tuliskan, pada usia 18 tahun saja beliau sudah mengarang tidak kurang dari 300 kitab. 300 kitab, yang satu kitab itu mujalladat, berjilid-jilid. Bahkan salah satu dari apa yang beliau ungkapkan, saya paling lemah itu di masalah al-jabar, yaitu masalah hitung-hitungan. Tetapi guru kami mengatakan karangan beliau Al-Imam As-Suyuti dalam masalah al-jabar, matematika sekarang itu ada 4 jilid. Yang satu jilidnya itu sebesar Al-Quran. Itu yang beliau katakan paling lemah. Subhanallah. Seorang alim luar biasa. Beliau sengaja datang di masa beliau hidup ke tempat Al-Imam An-Nawawi. Beliau datang ke tempat Imam An-Nawawi tidak lain adalah untuk mencari athar, bekas-bekas, jejak-jejak apa yang dulu Al-Imam An-Nawawi pernah lakukan semasa hidupnya. Diberitahu oleh orang, disinilah tempat Imam Nawawi, di sini rumahnya, di sini beliau biasa duduk, di sini beliau biasa mudzakarah, di sini beliau biasa lakukan untuk ibadah dan seterusnya. Tempat-tempat itu sengaja didatangi oleh Al-Imam As-Suyuti hanya untuk mencari keberkahan dari seorang saleh, seorang alim, Al-Imam An-Nawawi. Subhanallah. Ini kalau kita saksikan sekarang dari apa yang telah disampaikan, pondok pesantren ini, pesantren Zainul Hasan, begitu kokoh, begitu pesat perkembangannya, tidak bisa kita lepaskan ada
pengaruh yang begitu hebat, ada athar as-salihin yang begitu banyak di pondok ini, terutama Mbah Wali Kiai Muhammad Hasan Jenggong. Subhanallah. Mungkin masyarakat sekitar sini pun begitu bisa merasakan hal itu. Kiai Hasan Mutawakil juga sering bercerita bahwa apa yang beliau rasakan ini merupakan keberkahan dari orang tua dan menjid kakek beliau. Dan memang di dalam agama itu at-tabarruk bi atharis salihin, mengambil keberkahan dari athar, dari jejak, dari bekas orang-orang salihin, itu begitu banyak datanya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam alaihi salam dari surga ke muka bumi. Di antara yang diturunkan juga dari surga ke muka bumi adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad yang dalam satu riwayat asalnya itu putih, jadi belum namanya Hajar Aswad ya. Kemudian karena bercampur dengan dosa-dosa manusia di muka bumi, hajar itu menjadi aswad, dikenallah Hajar Aswad. Hajar Aswad diciumi oleh setiap orang yang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah Al-Musyarrafah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah beliau mengatakan di depan batu Hajar Aswad, "Inni la a'lamu annaka hajar laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Sayyidina Umar bin Khattab ketika akan mencium batu, beliau berkata, "Aku tahu kau ini hanyalah batu, kau hanyalah benda mati, batu, la yadurru wa la yanfa', kau tidak bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Kalau aku tidak melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Kesimpulannya, Sayyidina Umar bin Khattab dan umat Islam kemudian mencium Hajar Aswad karena batu itu pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu satu ketika menemui Sayyidina Hasan, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika menemui Sayyidina Hasan yang saat itu masih cukup belia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta izin kepada cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta izin beliau untuk membuka sebagian dari anggota tubuhnya Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan pun memberikan izin. Sahabat Abu Hurairah mencium pusar, apa nama pusar sini? Udel. Udel. Udelnya Sayyidina Hasan dicium oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian beliau berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium perut atau udahnya Sayyidina Hasan." Subhanallah. Maqam Ibrahim
inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim itu menurut riwayat adalah batu tempat di mana dulu Nabiullah Ibrahim jadikan tempat berpijak ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina, untuk membangun Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu batu bisa ikut kemana Nabiullah Ibrahim menginginkan. Jadilah itu tempat namanya Maqam Ibrahim. Kemudian pada saatnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, jadikanlah wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ada kesunahan kita untuk sholat di Maqam Ibrahim. Kenapa? Itu tempat pernah bersentuh dengan seorang nabi, dengan orang saleh. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Isra'nya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di satu tempat yang dikatakan dengan Bait Lehem atau Baitul Lahmi. Cuma tadi saya dalam guyonan bersama dengan Ki Hasan dan Pak Wakil Gubernur, alhamdulillah itu Doli itu apa itu Pak? Perkampungan Doli apa? Lokalisasi Doli itu akan ditutup, alhamdulillah. Mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Ada Ki Hasan, Doli itu adalah Bethlehem juga, Baitul Lahmi gitu. Cuma Allah alam, saya belum nyampe ngajinya itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, salli rak'ataini huna. Wahai Nabi Muhammad, salatlah engkau 2 rakaat di sini. Kenapa? Malaikat Jibril memberitahu, hadza makanul ladzi wulida fihi Isa. Ini tempat adalah tempat dilahirkannya Nabiullah Isa. Rasulullah SAW melakukan salat di tempat itu pernah dilahirkan Nabiullah Isa. Bagaimana dengan tempat kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya? Subhanallah. Ini tempat pondok ini sangat banyak jejak-jejak langkah sesuatu yang dulu disentuh oleh orang-orang saleh. Kita yakin kehadiran kita akan membawa berkah untuk kita, amin. Fid dini wad dunya wal akhirah. Di dunia, di akhirat, dan khususnya adalah untuk kemaslahatan agama kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hal lagi yang menjadikan tempat ini adalah tempat yang begitu mulia. Tempat ini saya katakan tempat yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu masih hidup. Ruwiya min Sunan Ibn Majah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min ba'di hujri nisa'i فدخل المسجد فإذا هو بهلقتين حلقة يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى وأخرى يتعلمون ويعلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل على خير الذين يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم
والذين يتعلمون إنما بعثت معلما فجلس معهم. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau keluar dari salah satu rumah istri beliau. Rumah istri beliau itu dekat dengan Masjid Nabawi. Fadakhala al-masjid, kemudian Rasul masuk ke dalam masjid. Fa idza huwa bi halaqatain, di dalam masjid sudah ada dua kelompok orang yang berkumpul. Halaqah, membuat kerumunan seperti lingkaran. Halaqah yang pertama, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, wa yad'una Allah Ta'ala, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhra, yang halaqah satu lagi, yata'allamun wa yu'allimun, mereka sedang belajar dan ada yang memberikan pelajaran. Kemudian baginda Rasul memberikan komentar, kullun ala khair, semuanya ini baik, semuanya pekerjaan yang terpuji. Alladzina yaqra'una al-Qur'an, yang sedang membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah ketika dibaca merupakan salah satu ibadah yang terbaik. Afdhalul ibadah tilawatul Qur'an. Salah satu ibadah yang terbaik adalah membaca Al-Qur'an. Wa yad'una Allah Ta'ala, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a a'tahum wa in syaa'a manahum. Kalau Allah kehendaki, Allah akan berikan apa yang diminta. Kalau Allah belum kehendaki, Allah tangguhkan apa yang akan diminta. Allah kabulkan pada waktu yang Allah pilih, itu waktu terbaik. Lalu Rasulullah SAW melihat kepada halaqah yang kedua. Halaqah yang kedua adalah berisi orang-orang yang sedang belajar. Kalau bahasa di pondok tadi ngaji, ada juga yang memberikan pelajaran, ada gurunya. Rasulullah SAW bersabda, alladzina yata'allamun, untuk mereka-mereka yang sedang berkumpul, sedang mengkaji ilmu, sedang belajar, innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang guru. Fajalasa ma'ahum, subhanallah, ini yang paling indah di akhir. Fajalasa ma'ahum, Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih untuk duduk bersama orang-orang yang sedang belajar. Konteks belajar ini kita terjemahkan sekarang dalam sekolah, lebih khusus lagi adalah pondok pesantren. Ini tempat yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau akan datang ke sini, beliau akan mendatangi tempat mulia ini. Dia akan duduk bersama orang-orang yang belajar, mengkaji ilmu, mengaji dan seterusnya. Untuk itu tempat ini adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir akan mendapatkan keberkahan dari salafun salih, dari guru-guru kita, dari para ulama-ulama kita, dari orang-orang saleh yang dalam langkahnya mungkin beliau itu dalam kondisi bertasbih, yang dalam langkahnya mungkin beliau mencari rezeki yang halal, yang dalam langkahnya mungkin sedang menikra Al-Quran, yang dalam langkahnya mungkin beliau sedang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan seperti apa yang Allah berikan kebaikan itu kepada mereka. Kita doakan pondok pesantren ini mudah-mudahan akan terus maju dan melahirkan ulama-ulama yang membawa kemaslahatan untuk umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.